Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yang kami hormati Ibu Utami Prasajaningsih, dosen Sekolah Pascasarjana Perbanas, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Semoga Ibu dan keluarga senantiasa selalu mendapatkan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana memahami manajemen kinerja? Berbicara tentang manajemen kinerja, pada dasarnya manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalam mengelola sumber daya yang berorientasi pada kinerja, yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, pengertian manajemen kinerja itu sendiri dapat diartikan sebagai manajemen yang menciptakan suatu hubungan untuk memastikan komunikasi secara efektif dan efisien. Fokus pada manajemen kinerja itu sendiri adalah apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, manajemen kinerja juga berbicara tentang bagaimana kinerja yang dikelola perusahaan agar memperoleh hasil yang lebih baik. Manajemen kinerja sendiri mencakup pengkajian ulang terhadap kinerja secara berkesinambungan dan dilakukan secara bersama berdasarkan kesepakatan mengenai sasaran, keahlian, kompetensi, rencana kerja dan pengembangan, serta pengimplementasian rencana peningkatan dan pengembangan lebih lanjut. Paradigma baru tentang manajemen kinerja berlandaskan pada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa bila karyawan mengetahui dan memahami apa yang diharapkan dari dirinya dan mampu mengambil bagian dalam mewujudkan harapan-harapan tersebut, maka dengan sendirinya mereka akan dapat dan mau memenuhi harapan kinerja tersebut. Pendekatan manajemen kinerja memperhatikan beberapa aspek, diantaranya mengintegrasikan kinerja dari semua pihak yang terlibat di dalam perusahaan. Kemudian melibatkan semua pihak, tidak hanya atasan, dalam mengelola kinerja. Lalu mengintegrasikan semua proses dalam manajemen kinerja dengan fokus pada menjalankan bisnis. Kemudian menggunakan proses yang sistematis yang dapat memenuhi kebutuhan administrasi dan kebutuhan bisnis secara berkeseluruhan. Lalu memfokuskan pada peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Manajemen kinerja itu sangat penting karena manajemen kinerja memberikan manfaat bukan hanya bagi organisasi, namun juga bagi manajer dan individu. Manfaat manajemen kinerja bagi organisasi adalah menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja dan memotivasi pekerja. Manajemen kinerja bertujuan untuk meningkatkan dan mendorong karyawan agar bekerja dengan penuh semangat, efektif, efisien, dan produktif, serta sesuai dengan proses kerja yang benar, sehingga diperoleh hasil kerja yang optimal melalui pengembangan keterampilan, kemampuan, potensi yang dimiliki oleh SDM. Manajemen kinerja juga dapat menggalang partisipasi aktif setiap anggota organisasi untuk mencapai sasaran organisasi melalui penjabaran sasaran individu maupun kelompok, sekaligus mengembangkan potensinya agar dapat mencapai sasaran. Bagi manajer sendiri, manfaat manajemen kinerja antara lain mengupayakan klarifikasi kinerja dan harapan perilaku, menawarkan peluang menggunakan waktu secara berkualitas, memperbaiki kinerja tim dan individual, mengusahakan penghargaan non-finansial pada staf, membantu karyawan yang kinerjanya rendah, digunakan untuk mengembangkan individu, mendukung kepemimpinan, proses motivasi dan pengembangan tim,
mengusahakan kerangka kerja untuk meninjau ulang kinerja dan tingkat kompensasi. Kemudian, bagi individu, manfaat manajemen kinerja antara lain dalam bentuk memperjelas peran dan tujuan, mendorong dan mendukung untuk tampil baik, membantu pengembangan kemampuan dan kinerja, peluang menggunakan waktu secara berkualitas, dasar objektivitas dan kejujuran untuk mengukur kinerja, dan memformulasi tujuan dan rencana perbaikan cara bekerja, dikelola, dan dijalankan. Keberhasilan dan kesuksesan kinerja suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, pimpinan dan bawahan, sehingga pemahaman dan kemampuan dalam mengoperasikan manajemen kinerja. Bagi setiap organisasi, meningkatkan daya tahan untuk dapat tetap bersaing dalam dunia yang semakin penuh kompetisi, tetapi dengan memiliki daya tahan saja tidaklah cukup. Setiap organisasi haruslah dapat meningkatkan competitive advantage agar dapat memiliki keunggulan. Oleh karenanya, di sisi lain, suatu organisasi juga dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya dengan menerapkan manajemen kinerja secara efektif. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat deviasi antara progres yang direncanakan dengan kenyataan. Seberapa jauh sih tujuan tersebut dapat dicapai, mencerminkan hasil kerja atau prestasi kerja, dan seringkali dinyatakan sebagai kinerja organisasi dan menunjukkan performa organisasi. Kemudian, terhadap hasil kerja atau prestasi kerja akan terus secara kesinambungan dilakukan evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja itu juga dilakukan terhadap hasil kerja individu dalam organisasi, sehingga keberhasilan kinerja individu sangatlah berpengaruh terhadap hasil kerja organisasi. Maka proses kinerja tersebut sangatlah penting untuk menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan. Kemudian, terhadap hasil kerja atau prestasi kerja akan terus dilakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini juga dilakukan terhadap hasil kerja individu dalam organisasi. Keberhasilan kinerja individu sangat berpengaruh terhadap hasil kerja organisasi. Maka proses kinerja tersebut sangatlah penting untuk menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan. Maka diperlukan pula pengelolaan terhadap kinerja dengan manajemen kinerja. Manajemen kinerja bersifat strategis, artinya membahas masalah kinerja secara lebih luas, lebih urgent dengan tujuan jangka panjang. Perumusan visi dan misi organisasi akan menjadi inspirasi dalam penetapan tujuan organisasi. Dengan begitu, manajemen kinerja bersifat holistik, menyeluruh dan meliputi seluruh kehidupan jalannya organisasi. Holistik maksudnya adalah bersifat menyeluruh, mencakup seluruh aspek dalam lingkup, sejak perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, umpan balik, pengukuran, penilaian, review, evaluasi, dan perbaikan kinerja. Manajemen kinerja bekerja memiliki prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan bersama agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Prinsip dasar ini dalam manajemen kinerja menjadi pondasi bagi kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan. Hal ini bersifat strategis, merumuskan tujuan, menyusun perencanaan, mendapatkan umpan balik atau feedback, melakukan pengukuran, melakukan perbaikan kinerja, sifatnya berkelanjutan, menciptakan budaya, melakukan pengembangan berdasarkan pada kejujuran, memberikan pelayanan, menjalankan tanggung jawab, dirasakan seperti bermain, adanya rasa kasihan atau iba, terdapat konsensus dan kerjasama, serta terjadi komunikasi dua arah. Sehingga dalam manajemen kinerja diperlukan strategis pengembangan SDM
yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan bersifat terintegrasi dan holistik dalam mengubah perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu proses pekerjaan dengan menggunakan serangkaian teknik dan strategi belajar yang relevan. Terintegrasi artinya manajemen kinerja adalah proses yang merupakan sebuah sistem yang menampilkan hubungan antara masukan, proses, hasil, dan manfaat. Dengan demikian, aspek yang terkandung di dalamnya saling berkaitan sehingga merupakan hubungan yang terintegrasi. Coaching dan umpan balik kinerja karyawan pada umumnya dilaksanakan minimal setiap tahun sekali oleh perusahaan. Tujuannya guna mengetahui sejumlah faktor atau permasalahan yang dihadapi karyawan. Kinerjanya kurang pas bagi karyawan, sehingga sangat tepat kalau aktivitas ini diterapkan secara berkala. Umpan balik atau coaching kinerja ini tidak hanya sekedar wacana belaka tanpa aplikasi tindak lanjut. Dengan begitu, karyawan dapat mengubah performanya menjadi lebih baik, sehingga kinerjanya bisa meningkat lebih baik. Perusahaan yang dikembangkan dengan pondasi lemah tentunya akan lebih mudah tumbang, termasuk kalau SDM yang berada di dalamnya tidak berkompeten dan berkualitas. Walaupun teknologi dan peralatan yang disediakan terbilang canggih, tapi kalau SDM yang ada sangat rendah dan tidak dapat dikendalikan dengan baik, maka peralatan yang canggih itu pun tidak akan berfungsi optimal. Umpan balik kinerja yang diterapkan pada karyawan dibutuhkan sepanjang waktu, sehingga perusahaan tidak boleh bosan untuk melakukannya. Dan pada akhirnya, coaching dan umpan balik kinerja karyawan ini mampu memberikan informasi mengenai performa dari karyawan dalam periode tertentu. Kondisi ini untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan, sekaligus memberikan pengarahan yang bermanfaat bagi kinerjanya di masa yang akan datang. Pada umumnya, karyawan akan sangat senang apabila mereka memperoleh umpan balik positif dari perusahaannya, bukan hanya mendapatkan kata-kata yang tidak enak atau cacian yang tidak sewajarnya. Dengan adanya coaching dan umpan balik ini, maka perusahaan juga bisa memberikan solusi terbaik atas segala persoalan yang dihadapinya saat sedang bekerja. Kalau seorang manajer cuma memberikan perintah kepada bawahannya tanpa mengetahui persoalan karyawannya, maka karyawan tersebut bisa saja tidak betah untuk bertahan lebih lama di perusahaan. Namun, coaching dan umpan balik yang diberikan harus bisa dipahami oleh karyawan, sehingga coaching dan umpan balik ini akan lebih mengarah perkembangan baik di masa depan bagi karyawan dan juga perusahaan. Jadi, pembenahan tersebut akan sangat memberikan kondisi positif bagi kedua belah pihak. Guna pelaksanaan coaching dan umpan balik yang lebih baik, maka diterapkan pendekatan guna menganalisa persoalan yang dialami setiap karyawan. Apa saja umpan balik dan maupun coaching kinerja yang bisa diterapkan kepada karyawan? Kemudian penyelesaian permasalahan. Tujuan utama dari coaching dan umpan balik ini adalah menyelesaikan terhadap segala masalah yang dialami karyawan ketika melaksanakan tugas pekerjaannya. Kalau perusahaan telah memahami persoalan tersebut, dengan demikian perusahaan dapat memberikan bimbingan dan masukan yang tepat bagi karyawan. Di antaranya adalah memiliki dasar yang akurat. Perusahaan bisa melancarkan coaching maupun umpan balik kinerja kepada seluruh karyawannya dengan menggunakan dasar yang akurat. Jadi tidak hanya berdasarkan kabar atau omongan yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Sebaiknya membuat daftar akurat berdasarkan pada permasalahan yang benar-benar dialami karyawan, supaya umpan balik maupun coaching ini berjalan dengan efektif. Maka pendekatan seksama harus terus dilakukan. Umpan balik kinerja harus objektif dan jujur saat penyampaiannya. Saat menyampaikan coaching dan umpan balik pada karyawan, maka harus diberikan dengan objektif dan jujur. Karena kalau tidak diberikan secara objektif dan jujur, maka sangat sulit untuk mengubah karyawan
lebih baik di kemudian hari. Kemudian selalu berorientasi untuk kemajuan di masa mendatang. Pelaksanaan coaching dan umpan balik serta penyampaian hasilnya bertujuan dalam meningkatkan orientasi lebih baik di masa mendatang. Dengan begitu, lebih memudahkan perusahaan dalam merancang rencana kerja di masa mendatang lebih baik lagi. Saat ini, banyak perusahaan yang karyawannya lahir setelah tahun 1980. Berbagai literatur menyebutkan bahwa anak yang lahir setelah tahun 1980 disebutnya sebagai Gen Y. Ternyata setiap zaman itu punya ciri khas. Begitu pula Gen Y. Mereka punya ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu Baby Boomer dan Gen X. Perlu diketahui bahwa ciri yang menonjol dari Gen Y ini adalah senang pada perubahan, selalu update dengan perkembangan teknologi informasi, tidak mudah loyal dengan satu orang atau institusi, menganggap pimpinan sebagai teman sebaya, fleksibel dan tidak birokratis, senang kepada feedback secara langsung. Mulai tahun 2020, sebagian besar perusahaan sudah mulai dipimpin oleh Gen Y. Untuk itu, menyiapkan mereka dari sekarang adalah suatu keharusan. Tanpa persiapan yang matang, perusahaan akan tertatih mengejar perkembangan dunia bisnis yang melesat begitu cepat. Perlu seni tersendiri agar perusahaan tidak ditinggalkan oleh Gen Y yang memiliki talenta besar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan coaching yang baik untuk karyawan Gen Y dengan model GROW. Goal atau tujuan, reality atau realita, option atau opsi, will, keinginan atau komitmen. Yaitu, pertama, jadilah coach atau mentor bagi Gen Y. Berbagai survei menunjukkan bahwa lebih dari 50% Gen Y membutuhkan sosok pemimpin yang bisa menjadi coach, mentor bagi perkembangan kemampuan dan karirnya, bukan pemimpin yang mengatur dan mengendalikan penuh dirinya. Mereka menyukai feedback yang memberikan tantangan dan improvement, bukan feedback yang menghakimi. Untuk itulah peran leader sebagai coach sangat diperlukan oleh mereka. Kedua, fokuskan pada output bukan proses. Berikan Gen Y tanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya dengan kreativitasnya. Berikan mereka kebebasan menggunakan cara yang enjoy untuk mengerjakan tugasnya. Tugas kita sebagai leader cukup fokus kepada komitmen output yang mereka sepakati. Meski kita juga perlu membantu agar aktivitasnya memang mengarah kepada pencapaian target dan output yang hendak diraih. Sehingga dengan menggunakan struktur GROW coaching model dengan optimal, maka akan sangat membantu dalam pengembangan karyawan Gen Y, serta dapat meraih hasil terbaik untuk setiap anggota tim dan karyawan. Selain itu, juga akan membantu mereka mencapai tujuan dan mencapai KPI, achievement yang jauh lebih baik. Ketiga, fasilitasi perkembangan teknologi informasi. Saat bekerja, Gen Y terkadang tidak merasa sedang bekerja, tetapi mereka sedang merasa berpetualangan. Beri akses seluasnya kepada mereka untuk memanfaatkan teknologi informasi, dan itu akan sangat membantu perkembangan bisnis. Keinginan Gen Y terhadap fleksibilitas waktu, terbuka terhadap akses untuk tantangan dan pengalaman baru sangatlah kuat. Support dan dukung mereka, maka dengan sukarela mereka akan memajukan perusahaan tempat mereka bekerja. Berbicara mengenai sumber daya manusia atau SDM, SDM merupakan salah satu dimensi utama dalam manajemen. Yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pengembangan SDM adalah tingkat keterampilan SDM, kemampuan SDM, dan kapabilitas manajemen, di mana ketiga hal tersebut terkait langsung dalam kerangka strategi SDM. Sistem perencanaan SDM pada dasarnya meliputi perakiraan atau estimasi, permintaan atau kebutuhan, dan penawaran atau penyediaan SDM. Manajemen SDM itu sendiri melakukan pengelolaan manusia atau karyawan
dalam hal perencanaan tenaga kerja, perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi hingga administrasi tentang tenaga kerja. Aspek lain dari manajemen SDM adalah peranannya dalam pencapaian tujuan perusahaan secara terpadu. Manajemen SDM tidak hanya memperhatikan kebutuhan karyawan dan pemilik tuntutan masyarakat luas. Peranan SDM adalah mempertemukan atau memadukan ketiga kepentingan tersebut, yaitu perusahaan, karyawan, dan masyarakat luas, menuju tercapainya efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan kinerja perusahaan. Dengan mengetahui tingkat keterampilan dan kemampuan SDM, maka perusahaan dapat menentukan arah strategi SDM. Apakah akan memperbanyak pendidikan dan pelatihan, akan menaikkan gaji atau imbalan, akan meningkatkan teknologi atau strategi-strategi yang lain. Kemudian, dengan mengetahui tingkat kapabilitas manajemen, maka strategi SDM yang ditetapkan pun bisa menjadi efektif. Apa jadinya bila para manajer tidak mengetahui suatu praktik MSDM yang menjadi salah satu strategi SDM. Sehingga dengan perencanaan dan mengelola SDM diharapkan akan mendapatkan karyawan yang mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi. Pelaksanaan berbagai fungsi manajemen SDM sebenarnya bukan hanya dapat menciptakan SDM yang produktif, mendukung tujuan perusahaan saja, akan tetapi menciptakan suatu kondisi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan potensi dan motivasi SDM dalam berkarya. Berbicara mengenai perencanaan dan pengelolaan SDM, maka perencanaan dan pengelolaan SDM ini harus dilaksanakan secara profesional, dimulai sejak perekrutan, seleksi, pengklasifikasian, penempatan sesuai dengan kemampuan, penataran atau pelatihan, dan pengembangan karirnya, sehingga akan didapat SDM yang dapat bekerja secara produktif, yang akhirnya tujuan dari suatu perusahaan akan tercapai. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa SDM merupakan sumber daya yang benar-benar dapat dijadikan sebagai strategi yang handal dalam mencari strategi yang tepat, yaitu strategi yang unik untuk memenangkan persaingan. Untuk itu, pengelola SDM dalam sebuah perusahaan menjadi sangatlah penting sehingga harus mendapatkan prioritas utama jika perusahaan itu ingin maju dan menjadi pemenang dalam pentas bisnis. Kemudian, pesatnya pertumbuhan suatu perusahaan dapat dilihat dari produktivitas karyawan. Jika suatu perusahaan mempunyai karyawan yang produktivitasnya tinggi, maka akan berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan tersebut. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan, Ibu Tami. Semoga apa yang Ibu Tami bimbing dalam mata kuliah MSDM khususnya dapat kami serap dan kami ambil manfaatnya serta dapat kami implementasikan di lapangan untuk menjadi individu yang lebih baik. Dan terakhir, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama mengikuti mata kuliah terdapat salah khilaf atau kekurangan yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf dan semoga kita dapat dipertemukan kembali di waktu dan kesempatan yang lain. Sekali lagi terima kasih Ibu atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.